بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Baik, kita masih di pembahasan tentang bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Kita sudah jelaskan bahwasanya tabarruk itu ada dua jenis. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Dan bertabarruk itu dengan beberapa hal, dari perbuatan, dari bacaan, waktu ataupun tempat, selama itu ada dalilnya bahwasanya di sana ada berkah, maka boleh kita tabarruk pada hal tersebut. Tapi dengan meyakini bahwasanya itu hanya sebab saja. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan. Itu hanya sebab kita mendapatkan keberkahan dari makan misalnya, atau dari membaca Al-Quran, dari waktu, tempat di masjid misalnya atau di majelis. Ini ada keberkahan. Kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Kemudian kita sudah mengambil satu dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisata al-ukhra. Ini ada tiga jenis sembahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikhususkan tiga ini karena ini yang paling besarnya dari sembahan-sembahan orang Arab pada saat itu. Dikhususkan tiga bukan karena cuma tiga saja, tapi ini yang paling agung di sisi mereka di saat itu. Al-Lata wal-Uzza wa Manah. Kita tahu bahwasanya tiga ini diambil dari pecahan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Lata dari mana? Dari ilah. Kalau Al-Uzza dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Kemudian Manah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Kemudian dari tabarruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan, ini ada dua jenis. Bisa masuk dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik asghar, sesuai dengan apa yang kita telah pelajari. Kalau dijadikan sebab, maka ini adalah syirik asghar. Tidak ada keyakinan bahwasanya ada keberkahan di situ, tapi menjadikan sebab. Ini masuk dalam syirik asghar. Kalau dia jadikan tasarruf bidatihi, dia yang memberikan manfaat keberkahan dengan sendirinya, maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Dan hubungan ayat itu jelas. Afara'aytumul lata, ini ada dua. Ada yang menjadikan lata ini batu, kalau lata ini kuburan orang soleh. Ini bentuknya tabarruk pada hajar atau kuburan, sama saja. Kemudian di Al-Uzza ini apa? Pohon, pohon yang besar. Nah, ini tabarruk di mana? Syajar. Kemudian yang terakhir di mana? Ini batu besar juga. Jadi hubungan ayat jelas dari tiga penamaan berhala yang dinamakan oleh ahlul musyrikin kepada sembahannya. Kemudian beliau masuk di hadis. Ini sudah dibaca ya. Kata beliau, an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu,
Kata Nabi SAW atau kata radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudasa ahli bi kufrin. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kami keluar bersama Nabi SAW di Hunain. Ini perang Hunain pada tahun 8. Iya, di bulan Syawal. Pada tahun 8 setelah hijrah. Ini perang Hunain. Jadi Hunain ini suatu lembah antara Makkah dan Taif. Jadi kami keluar bersama Nabi SAW pada perang ini bersama sahabat. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Ya, sebagian dari mereka itu baru masuk Islam. Iya. Dekat sekali dengan kekufuran. Baru-baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Iya. Jadi mereka melihat kaum musyrikin memiliki satu pohon yang dimana dia beriktikaf, duduk di situ, berdiam diri di sisi pohon itu. Kemudian kata beliau, wa yanutuna biha aslihatahum. Ini nutut, itu mereka menggantung dengan pohon itu senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dzatu anwab. Iya, dinamakan pohon itu dengan dzatu anwab. Itu dzatu anwab, pemilik gantungan-gantungan, di mana sesuatu digantung di situ. Jadi dia pohon memiliki tempat untuk bergantung sesuatu, digantungkan sesuatu di situ. Dikatakan dzatu anwab. Ini yang dilihat oleh sahabat Nabi SAW tatkala keluar ke perang Hunain. Dia melihat kaum musyrikin memiliki suatu pohon yang dimana mereka duduk di situ i'tikaf, minta berkah, digantungkan senjata-senjatanya supaya kalau menembak, iya, ngena atau tidak pernah salah sasaran, supaya mendapatkan kebaikan. Itu intinya. Dia duduk di situ tabarruk, menggantungkan senjatanya supaya diberikan keberkahan. Kata beliau, famarun nabi sidratin. Kemudian terus berjalan melewati pohon juga. Pohon sidr. Kemudian kata beliau, faqulna, maka kita katakan, ini sebagian dari sahabat ya, bukan semuanya. Iya, bukan semuanya. Sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam dikatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwad kama lahum dzatu anwad. Lihat. Ya Rasulullah, jadikan juga untuk kami pohon yang dinamakan dzatun anwad, supaya orang menggantungkan juga senjata-senjatanya duduk di situ. Kama lahum dzatu anwad, sebagaimana juga mereka memiliki seperti itu. Ini dari masih keyakinan jahiliyah yang dibawa. Ini tidak orang terlepas dari hal seperti ini. Orang baru masuk Islam, baru kenal sunnah, itu kadang ada. Itu masih ada tersimpan sedikit dari keyakinan-keyakinan. Mereka tidak memaksudkan apa-apa, tapi kebiasaan dari mereka sebelum masuk dalam Islam, sebelum kenal sunnah itu ada. Iya, itu ada. Jadi mereka ingin seperti itu. Mereka juga ingin seperti dari kaum musyrikin. Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Maka Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Akan datang nanti dari Musannif rahimahullah beberapa faedah dari hadis ini. Kemudian juga dari ayat di Masail. Itu kita akhirkan nanti ya. Jadi kata Nabi SAW, Allahu Akbar, innaha sunan. Iya. Sunan jalan mereka, kebiasaan mereka. Qultum walladhi nafsi biyadihi.
kalian mengatakan demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya. Ucapan kalian kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dipermisalkan dengan ucapan mereka, permintaan mereka ya. Permintaan mereka dengan permintaan Banu Israil kepada nabinya Musa alaihissalam. Jadi bagaimana mereka meminta kepada Nabi SAW persis permintaan Banu Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini tak kala Nabi Musa bersama Banu Israil. Iya. Kemudian di saat itu dia meminta juga kepada Nabi Musa alaihissalam sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan ilah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kemudian kata beliau kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Ini dari ucapan beliau Nabi Muhammad SAW, la tarkabunna, betul-betul kalian akan menunggangi, ya. Maksudnya kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Dan ini terjadi. Akan datang nanti insyaallah dari ucapan musannif rahimahullah. Iya, berkaitan tentang masail dari hadis ini. Jadi ini hadis menjelaskan tentang bahwasanya mereka ini dari sahabat Nabi SAW ingin menjadikan suatu pohon untuk dijadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Iya. Meminta kepada Nabi SAW dijadikan satu tempat pohon untuk seorang mengambil berkah. Iya, disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada dirinya atau pada apa yang digantungkan di pohon itu. Lihat. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Menunjukkan apa? Tidak boleh mengambil berkah pada hal yang tidak disyariatkan. Tidak ada berkeberkahan di situ. Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan meminta seorang menjadikan hal tersebut sebagai sebab mendatangkan berkah dari apa yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalilnya dan tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya meminta berkah pada hal yang tidak disyariatkan itu haram, tidak baik. Tidak ada. Iya. Ini rinciannya kembali kepada yang kita sebutkan tadi. Kalau dia jadikan, dia yakini ini yang memberikan berkah, maka masuk dalam syirik akbar. Misalnya menjadikan sesuatu, iya, pohon yang keramat misalnya, atau batu-batu besar, iya, yang berbentuk dikeramatkan, iya, kemudian seorang menyimpan sesuatu di situ supaya berberkah, iya, atau duduk di situ, iya, misalnya orang mau menikah kemudian disuruh ke situ dulu duduk, iya, supaya diberkahi pernikahannya. Ini dilihat dari apa yang diinginkan. Kalau dia jadikan ini memberikan berkah, maka masuk dalam syirik akbar, karena jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Kalau ini kan adalah sebab mendapatkan berkah dari Allah, maka masuk syirik asghar, karena menjadikan, iya, sebab apa yang bukan sebab. Menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penjadian menentukan sebab. Ini dari munasabah dari hadis tentang bab. Jadi bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima, ini dari bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang tidak ada syariatnya. Adapun rinciannya kembali kita sampaikan tadi. Bisa akbar, bisa asghar. Baik. Kemudian kita baca
masail dari Musannif rahimahullah, kemudian syarah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Qala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala fihi masailu. Al-ula tafsir ayatin najmi. Al-thaniyatu ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. الثالثة قولهم لم يفعلوا. الرابعة قولهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. طيب. Kata beliau fihi masail. Al-ula tafsir ayat An-Najm. Ini berlalu dari tafsir ayat surah An-Najm. Penyebutan 3 berhala, ya, penyebutan 3 berhala. Dalam tafsirnya ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam bentuk istifham. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Iya. Jadi sigo istifham ini itu menunjukkan terhadap perendahan atau menganggap kecil dari sembahan-sembahan mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisata al-ukhra. Iya. Jadi istifham yang datang dalam ayat ini itu bermakna bentuknya menganggap kecil atau menganggap rendah dari sembahan-sembahan mereka. Mereka namakan Al-Lata wal Uzza wal Manat. Ini ya, walaupun diambil dari pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian yang kita juga sebutkan kemarin ya, tentang makna dari Al-Lata wal Uzza wal Manat. Kemudian hubungannya dengan bab. Kemudian yang kedua, ma'rifatu suratul amr alladhi talabu. Iya. Ini dalam hadis mengetahui bentuk perintah atau bentuk perkara yang mereka minta. Jadi permintaan ini mereka menginginkan sembahan atau mereka menginginkan apa? Pohon, dijadikan pohon untuknya sebagai sesuatu yang bisa digantungkan padanya benda-benda, yang dimana benda tersebut akan menjadi berkah. Nah, ini permintaannya, maksudnya. Jadi bukan mereka memaksudkan untuk apa? Meminta sembahan, tidak ya. Mereka hanya meminta sesuatu yang bisa digantungkan padanya benda-benda yang dengannya bisa memberikan berkah. Kalau permintaan seperti ini saja Nabi SAW itu murka. Ya, bagaimana lagi kalau orang yang meyakini akan sesuatu yang memberikan berkah dari kuburan misalnya. Iya. Ini permintaan Nabi SAW, permintaan sahabat kepada Nabi, ini permintaan sekedar permintaan saja. Iya. Pohon yang digantungkan di situ supaya Allah memberikan berkah dengan sebab pohon itu. Tapi Nabi SAW mengingkar dengan pengingkaran yang besar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat lain Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian minta, menjadikan pohon sebagai sebab mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi kalau menjadikan kuburan? Bukan lagi jadikan berkah, tapi apa? Dijadikan sesembahan. Bernadar di situ, menyembelih di situ, tawaf di situ. Duduk, tidur. Menyerahkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada penghuni kubur. Ini lebih besar lagi. Jadi ini dikatakan, inilah makna dari kata ucapan beliau ma'rifatu suratul amr. Perintah apa? Perkara yang diminta. Perkara yang diminta. Al-khamisatu annahum idza jahilu hadza wa ghayruhu awla bil jahli. Yang 3 sudah. Baik. Kemudian yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu.
Iya. Ini mereka tidak melakukan, mereka meminta. Ya. Mereka cuma meminta, tidak ada amalan di situ. Maksudnya mereka tidak menggantungkan senjata-senjata mereka di mana? Di pohon tersebut. Iya. Jadi ini bentuk apa namanya? Pengingkaran Nabi SAW itu besar sekali. Pertama hanya meminta, belum terjadi. Tapi Nabi SAW mengingkari luar biasa pengingkarannya. Sampai dikatakan la tarkabunna sanana man kana qablakum. Iya, betul-betul kalian ini akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Iya. Dari orang-orang yang jahil. Ini dari dua hal yang menunjukkan bahwasanya yang lebih daripada ini itu sungguh luar biasa pengharumannya. Iya, menjadikan yang saya sebutkan tadi, menjadikan kuburan atau sesuatu yang dikeramatkan kemudian diberikan apa? Diserahkan ibadah kepadanya yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna. Wa kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalika li dhannihim annahu yuhibbu. 3. Iya, perhatikan. Meminta, hanya meminta pertama, ya. Meminta untuk dijadikan sebagai gantungan benda-benda, minta berkah. Yang kedua, mereka tidak melakukannya, belum. Baru meminta, belum melakukannya. Yang ketiga, maksudnya lagi sangat bagus. Apa? Bentuk pendekatan diri kepada Allah. Iya. Kaunuhum qasadu taqarruba ila bidzalika li dhannihim. Perhatikan. Sangkaan saja. Menyangka bahwasanya Allah mencintainya. Perhatikan. Ini sudah 3. Tapi bersamaan dengan itu apa? Diingkari. Iya, diingkari. Jadi ini 3 hal ini, masya Allah. Jadi Syekh di sini memberikan poin-poin yang penting. Bagaimana pengingkaran Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya yang lebih daripada ini lebih lagi, asyad, lebih haram lagi. Yang untuk melihat bagaimana, bukan lagi sekedar ini ya, tapi menjadikan apa? Lebih daripada itu. Sebutkan tadi menyerahkan sebagian ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala bebatuan, pohon atau penghuni kuburan. Kuburan yang dikeramatkan. Dilepas apa namanya? Kambing situ. Lepas besok enggak ada. Iyalah. Diambil sama penjaganya. Perhatikan, ini sudah 3 ini. Kemudian yang kelima, annahum idza jahilu hada fa ghairuhum aula bil jahl. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya mereka ini bodoh dengan hal tersebut. Mereka belum tahu. Kemudian kata beliau, maka selain dari mereka, aula bil jahl. Kalau sahabat saja, itu mereka tidak mengerti dengan hal ini, bagaimana lagi yang selain dari sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum. Sadisatu anna lahu minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Kata beliau, yang kelima tadi, annahum idza jahilu hada fa ghairuhum aula bil jahl. Ini saya nukil dari ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan dimaksudkan dengan ini bahwasanya kalian jangan tertipu dengan amalan-amalan dari kebanyakan manusia. Jangan tertipu dari amalan kebanyakan manusia. Karena kadang manusia beramal dan antum lihat yang beramal lebih banyak, tapi amalannya di atas kejahilan. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya manusia
yang beramal dengan amal tersebut. Nah, ini ada. Antum dapat nanti di kasus syubhat, ini syubhat. Iya. Dikatakan kenapa kesyirikan itu menyembah tawassul kepada kuburan? Itu dikatakan dari kesyirikan sedangkan sudah banyak orang yang melakukan. Perhatikan. Hah? Kalau memang itu haram, kenapa dibiarkan? Kalau memang itu kesyirikan besar, kenapa banyak terjadi di beberapa negeri? Ini syubhat. Iya. Kalau memang itu dilarang, tapi kenapa banyak manusia yang masuk? Jadi berdalil bahwasanya banyaknya orang yang ikut melakukan berarti menunjukkan hal tersebut benar. Itu mereka banyak. Oleh karena itu kita katakan kalau sahabat saja paling dekat dengan Nabi kadang salah. Iya kan? Kadang salah dan mereka banyak. Tapi bersamaan itu Nabi SAW mengingkari. Oleh karena itu dari kisah ini kata beliau annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum awla bil jahl. Kata Ibnu Utsaimin, dari hal ini jangan kita melihat manusia banyaknya yang beramal. Tapi lihat apa? Amalannya. Satu orang yang melaksanakan tapi amalannya ini di atas sunnah, di atas dalil, itu lebih bagus dibandingkan amalan yang tidak benar walaupun banyak manusia yang kalau antum lihat banyak dari amalan yang manusia lakukan tapi di atas kejahilan. Di atas kejahilan. Kemudian yang keenam, anna lahum minal hasanat wal wa'd bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Lihat. Sahabat yang meminta apa namanya? Diketahui ya, ini kisah setelah Fathul Makkah. Ya, ini kisah setelah Fathul Makkah. Disebutkan di sini bahwasanya mereka ini memiliki kebaikan dan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan ma laysa li ghairihim, apa yang tidak diberikan kepada selain mereka. Iya, ini sebagaimana dalam surah Al-Hadid ya. Allah Subhanahu wa taala firman, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'da Allahu husna. Perhatikan. Jadi mereka sudah diberikan apa? Kebaikan-kebaikan, ada kebaikan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Surga. Tapi bersama dengan itu, mereka masih jatuh dalam hal tersebut. Ini dari poin-poin penting. Jadi jangan merasa aman. Jangan kita sudah belajar 20 tahun misalnya, sudah belajar kitab tauhid, sudah belajar ini tapi tidak mau murojaah atau sudah cukup. Cari tantangan baru. Apa? Silsilah usul misalnya. Ayo kita dalami. Tauhidnya sudah selesai silsilahnya. Itu tidak. Tetap harus diulang-ulang. Karena perkara tauhid bukan perkara yang mudah. Perkara yang kita jalani setiap hari. Jadi kapan kita terjatuh, maka kalau kita mati di atas kesyirikan ini kerugian besar. Oleh karena itu diperbaharui. Selalu kita mengulang-ulang dalam pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid banyak, bukan hanya kitab tauhid. Banyak dari buku-buku berkaitan tentang tauhid. Jadi kata beliau, anna lahum minal hasanat wal wa'd bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Mereka ini memiliki kebaikan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan, dijanjikan surga, tapi bersama itu jatuh dalam hal tersebut. Yang kemudian kedua, Nabi SAW tidak memberikan udzur. Ada udzur dari Nabi SAW. Kalau antum boleh. Tidak ada. Tetap mengingkari karena perkaranya bukan perkara kecil. Walaupun ada janji seperti ini, ada kebaikan yang besar, tapi kalau itu adalah kesalahan, keharaman, maka Nabi SAW akan mengingkarinya. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh,
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. Lihat. Jadi yang sebelumnya kata beliau mereka memiliki kebaikan, janji. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum. Bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur padanya. Tidak ada. Tidak ada keringanan. Iya, haram. Ya, mau antum sahabat, mau antum siapa, kalau perkara haram. Mau antum dijanjikan kebaikan, haram. Lihat, sampai Nabi SAW pengingkarannya luar biasa. Barradna alaihim biqauli. Lihat, Allahu Akbar, innaha sunan la tattabi'unna sunan man kana qablakum. Faghallada al-amr bihadhihi salasah. 3. Ada 3 larangan yang keras untuk mereka. Pertama, kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Ini tahdir. Peringatan untuk mereka. Dan kalau mereka minta, ini baru minta ini. Belum melakukan, baru minta. Bagus lagi maksudnya. Tapi kata Nabi, Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain, Subhanallah. Iya, dalam riwayat lain, Subhanallah. Innaha sunan. 2. Iya. Innaha sunan. Ini tahdir juga. Tahdir. Kalau yang tadi Allahu Akbar bentuk tahdir dan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka minta. Karena permintaan mereka ini bentuk tandingan. Iya. Tandingan dalam apa? Yang mereka inginkan. Tandingan dalam menjadikan sebab. Iya, bukan mereka tidak maksud tandingan dalam rubiah, tapi tandingan dalam menjadikan sebab. Oleh karena itu, ini hanya masuk dalam bentuk syirik asghar. Kemudian yang ketiga, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Ini 3, bentuknya tahdir juga. Faghallada al-amr bihadhihi salasah. Perhatikan, cuma meminta, tapi larangan Nabi SAW luar biasa. Maksudnya lagi bagus, tapi dilarang dengan 3 larangan. Allahu Akbar, bentuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa heran dari apa yang mereka minta. Kemudian yang kedua, tahdir lagi. Ini kebiasaan orang terdahulu. Perhatikan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, dikatakan betul-betul kalian ini mengikuti orang-orang sebelum kalian. Padahal cuma meminta. Bagaimana lagi yang sudah melakukan? Bagaimana lagi orang yang maksudkan bahwasanya hal tersebut yang memberikan berkah. Ini lebih lagi berarti daripada apa yang Nabi SAW bantah di sini. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طالبتهم كطالبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. Perkara yang besar itulah yang dimaksudkan, yaitu apa? At-tabarruk. At-tabarruk bil asyjar. Annahu akhbara anna talibatahum, meminta ini, orang-orang yang meminta ini, katalibati bani Israil lamma qalu li Musa ij'al lana ilaha. Jadi at-tabarruk, mereka meminta berkah, dijadikan pohon ini sebagai bentuk berkah dari apa yang digantungkan di situ, itu dari jenis kesyirikan. Jenis kesyirikan. Ini dari permintaan mereka. Adapun permintaan Nabi Bani Israil kepada Musa ini jelas. Ij'al lana ilah. Kalau ini jelas kesyirikannya, karena menjadikan apa? Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan sama-sama besar. Perkara dari sahabat ini meminta apa? Dijadikan pohon sebagai bentuk tabarruk. Menjadikan menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan sebab. Adapun Bani Israil, ini jelas kesyirikannya, menjadikan meminta sembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
العاشر أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. Hah? Sebelumnya. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. Lihat. Anna nafi hada. Hada ini kemana? At-tabarruk bil asya'. Jadi penafian Nabi SAW dari permintaan mereka tabarruk di suatu pohon itu dari makna la ilaha illallah. Itu dari makna la ilaha illallah. Ma'a diqqatihi wa khufaihi ala ulai. Bersama samarnya terhadap mereka. Iya. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Berarti kan? Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, diserahkan ibadah kepada Allah. Sampai pada tabarruk. Masuk. Tapi bersamaan dengan itu mereka selamat dari makna ini. Jadi penafian Nabi SAW itu dari makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu sampai menafikan apa? Tabarruk kepada pepohonan, pada selain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk tabarruk. Iya. Kalau tabarruk dengan masjid, duduk di masjid minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya ini ada. Tapi kalau antum sapu-sapu temboknya begini, itu tidak ada. Tidak ada. Al-a'jabatu annahu halafa 'ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslahatin. Iya, kata beliau annahu halafa. Ini siapa? Nabi Muhammad SAW halafa 'ala al-futya. Dia bersumpah terhadap fatwanya wa huwa la yahlifu illa limaslahatin. Dan Nabi SAW ini tidak bersumpah kecuali untuk maslahat. Jadi annahu halafa 'ala al-futya dikata walladzi nafsi biyadi. Ini sumpah. Kemudian Nabi SAW itu tidak bersumpah kecuali untuk maslahat atau untuk menahan bahaya, atau daf al-madarrah wal mafsadah. Kemudian, jadi jangan kalau antum siapa teman-teman yang mau ke Yaman, ini antum mungkin kalau antum di Yaman itu setiap satu kata Allah, itu kebiasaan mereka seperti itu. Apa saja. Kalau antum ketemu pasti keluar. Wallahi daruri. Begitu. Memberi dikatakan ambil ini. Wallahi daruri, ambil. Kita kasih ambil Allah lah. Memberi Allah, menolak Allah. Jadi dia oleh karena ini ditambah oleh beberapa ulama tentang bermudah-mudahan dalam bersumpah. Bermudah-mudahan dalam sumpah. Tapi itu berjalan di lisan-lisan mereka, الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. Ini memberikan makna bahwasanya kesyirikan itu ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Li'annahum lam yartaddu bihada. Artinya apa yang diminta oleh sahabat ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun kalau meminta sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengeluarkan dari Islam, dan inilah syirik akbar. Inilah syirik akbar. Jadi ini hadis ini memberikan makna bahwasanya syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيره لا يجهل بذلك. Adapun dari sisi makna al-asghar syirik akbar itu sudah berlalu ya. Kalau syirik akbar itu syirik yang mengeluarkan dari Islam, menghapus semua amalan. Adapun syirik asghar itu dari beberapa definisi. Definisi yang menjelaskan tentang makna dari syirik asghar itu. Kemudian yang terakhir, selanjutnya kata beliau wa nahnu hudatsau 'ahdi bikufrin fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Ini saya sampaikan tadi. Jadi sebagian dari mereka ini baru masuk Islam, makanya dia
tidak tahu. Adapun selain dari mereka yang ikut bersama Nabi SAW itu tidak meminta hal tersebut karena mereka tidak jahil dari hal tersebut. Mereka tahu. Itu tidak boleh. Makanya mereka, sebagian dari mereka tidak meminta. Yang meminta hanya yang mereka yang baru masuk Islam, tidak tahu, belum tahu apa-apa. Inilah alasannya. Dari satu alasan seorang yang mengingkari sholat misalnya, mengingkari puasa, ini dari mani', penghalang. Seorang dikafirkan bagi seorang yang mengingkari sesuatu yang maklum dalam agama seperti sholat, puasa. Mungkin mereka orang kafir baru masuk Islam, tidak tahu hukum puasa, hukum sholat. Ini dari salah satu alasan. Terus الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. Ini dari faedah juga bahwasanya ketika seorang melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaknya disyariatkan sebagaimana Nabi SAW bertakbir. Takbir. Di riwayat lain apa? Tasbih. Jadi dikatakan at-tasbih di dalam riwayat lain ini bentuk apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas untuknya. Karena mereka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan sebab. Adapun takbir ini bentuk pengagungan. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas dijadikan syarikat bersamanya. Ini dari dua makna. Terus الرابعة عشرة سد الذرائع. Ini bentuk dari menutup pintu-pintu. Jadi zara'i itu jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, itu zara'i. Ini ada dua hal, ada yang dibenci, ada yang dibolehkan. Jadi zara'i itu ada yang dibenci, ini seperti yang dibenci. Menutup pintu-pintu jalan kepada kesesatan itu ditutup. Adapun jalan menuju kebaikan itu jangan ditutup. Tapi di mana? Dibuka. Dibuka. Oleh karena itu Allah firman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan ini jalan. Jangan ditutup. Kemudian tolong menolong dalam kejelekan ini ditutup. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. Ini jelas. Larangan terhadap tasyabbuh dari perkara-perkara dari ahlul jahiliyah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Terus السادسة عشرة الغضب عند التعليم. lihat. Al-ghadab inda ta'lim. Marah ketika seorang mengajar. Ini diambil dari qara'in saja. Qara'in maksudnya dilihat dari setiap kalimat saja. Nabi SAW itu seolah-olah marah karena dengan ucapan Nabi SAW, Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini memberikan faedah bahwasanya ini dikeluarkan dengan ucapan yang keras, menunjukkan apa? Ada kemarahan. Jadi bukan tasrih langsung Bunda tasrih dia. Jadi tidak tasrih bahwasanya Nabi SAW marah, tapi dilihat dari qara'in, dari ucapan beliau. Sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar inna hasan itu memberikan manfaat bahwasanya, memberikan faedah bahwasanya ucapan ini dikeluarkan dengan keras, menunjukkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam itu marah. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها سنن. Ini faedah kuliah. Dikatakan inna sunan, maksudnya ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah. Ini jalan mereka. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. Ini kaidah kuliah sebelumnya itu dilihat dari apa yang terkandung dari kebiasaan-kebiasaan
ahlul jahiliyah. Tidak terkhusus pada hal ini ya. Tidak terkhusus pada hal ini. Jadi ini kaidah kuliah mencakup dari segala jenis kebiasaan dari ahlul jahiliyah. Dikatakan innaha sunan. Ini kaidah. Dikatakan ini jalannya. Apa saja yang masuk dari kebiasaan-kebiasaan ahlul jahiliyah. Kemudian kata beliau, "Anna hadza 'alamun min 'alamin nubuwah likaunihi waqa' kama akhbar." Ini dia, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Iya, kalian betul-betul akan mengikuti kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Dan ini terjadi sampai saat ini. Dan mungkin di akhir zaman lebih daripada yang sebelumnya, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanun illa ba'dahu asyarrun min." Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya ini lebih jelek. Iya, kejelekannya masuk dalam hal ini. Bagaimana seorang ada ikut mengikuti dalam budaya-budaya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang sebelum kita. Dan antum lihat sendiri bagaimana ahlul Islam itu, bagaimana mereka sudah ada loyalitas terhadap mereka. Iya, dan ini penting. Bagaimana kalau antum belajar ya? Kalau antum lihat fenomena seperti itu sekarang, ini bentuk yang harus kita ingkari. Iya, kita tidak bisa mengingkari dengan tangan, kita ingkar dengan hati kita. Maksudnya ini adalah hal yang betul-betul diharamkan. Iya, bagaimana berloyalitas terhadap kaum kafirin. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. Iya. Jadi ini tidak secara mutlak ya. Anna kulla ma damma Allah bihi al-yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana. Jadi maksudnya disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian dari kita ketika seorang jatuh dalam bentuk pengikutan terhadap Nasara dan Yahudi dari perilaku mereka, maka celaan yang diberikan kepada mereka itu celaan terhadap kita. Jadi apa yang kita seorang dari umat Nabi SAW yang datang setelahnya, itu ketika jatuh dalam hal yang dimana orang-orang Yahudi itu adalah kebiasaannya, maka ketika tercela, maka itu termasuk celaan untuk kita, karena kita mengikuti dari kebiasaan mereka. Atau juga bisa disebutkan bahwasanya dari ucapan musannif ini artinya setiap dari umat ini pasti ada yang jatuh dalam pengikutan terhadap kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasara. Tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Jadi disebutkan di situ dikatakan annahu lana ay annahu ba'dun lana. Iya. Sebagian saja dari kita. Sebagian saja dari kita. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القدر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. Ini kata beliau annahu mutaqarrirun, maksudnya telah tetap di sisi mereka dari ulama atau di sisi mereka ini kaum annal ibadat mabnaha 'alal amr. Jadi ibadah itu dibangun di atas perintah. Maksudnya tidak ada ibadah kecuali pasti ada perintahnya. Kapan tidak ada perintahnya, maka itu bukan ibadah. Maksudnya harus ada keluar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang dalam Al-Qur'an. Fasara fihi tanbih ala masail al-qabr. Nah, ini dilihat istinbatnya beliau, Masya Allah. Jadi kan hadis ini adanya soal dalam kuburan. Kalau antum lihat arti tidak ada ya. Tidak ada pendalilan bahwasanya, kalau kita lihat tidak ada pendalilan bahwasanya dalam hadis ini ada pertanyaan di dalam kubur 3. Tapi beliau masukkan, dikatakan fasara fihi, kalau dikatakan ibadah mabnaha alal amr, ya kan?
Fasara fihi at-tanbih ala masail kubur. Lihat. Ada tanbih, bentuk peringatan dari perkara-perkara pertanyaan dalam kubur. Dikatakan amma man rabbuk, adapun pertanyaan siapa Rabb, ini jelas. Ini sudah jelas. Wa man nabiyyuk, wa amma man nabiyyuk fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib. Iya, dari pengkhabaran Nabi SAW dari perkara gaib. Iya kan? La tarkabunna sanana man kana qablakum. Ini gaib atau tidak? Perkara gaib, tapi kemudian terjadi. Ini dari keimanan kepada Nabi SAW. Dikatakan siapa nabimu? Rasulullah. Iya. Karena keyakinan kita terhadap Rasulullah dari pengkhabaran yang berkaitan tentang perkara-perkara gaib. Yang tidak terjadi saat itu, tapi ketika dikhabarkan dan terjadi, menunjukkan itulah dari pengkhabaran Nabi SAW yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa amma madinu. Adapun ucapan apa agamamu, ini diambil dari ucapan mereka, ij'al lana ilahan ila akhir. Iya, ilahan di situ apa? Ma'bud. Iya. Karena Rob itu, marrobbuk, itu Rob bermakna ma'bud. Bukan Rob bermakna rububiyah saja. Kalau antum katakan Rob bermakna rububiyah saja, itu orang-orang sufi. Iya, orang-orang sufi yang seperti itu. Dikatakan Rob itu rububiyah saja. Makanya dia tidak ada tauhid uluhiyah. Dia cuma kuatkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena ditanya kubur itu merobbuk, bukan manilah. Tidak ada. Kan mereka tanya merobbuk. Berarti apa yang ditanya? Rububiyah atau ilahiyah? Rububiyah. Makanya dia kuatkan apa? Rububiyah saja. Adapun ilahiyah, makanya ada tawasul pada kuburan, menghubungkan kuburan. Karena dia berkuat apa? Berdalilkan dengan ini. Iya, merobbuk. Itu yang ditanya, bukan manilahu. Tidak ada. Iya, kita katakan Rob itu juga ibadah. Iya, masuk juga ibadah. Jadi tiga hal ini diambil dari hadis ini. Tiga pertanyaan dalam kuburan. Kata beliau, adapun marrobbuk ini wadih, jelas ya. Adapun Nabi ini diambil dari pengkhabaran beliau. Adapun madinuk ini dari ucapan beliau, ij'al lana ilah. Iya. Agama ibah maksudnya sembahan. Dan sembahan ma'bud itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah agama. Ibadah itu adalah agama. Itu hubungannya. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. Jam berapa tuh? Salawat nih. Kita akhirkan saja. Soal nanti. Sisa 2 cuman. Jangan sampai dijelaskan panjang lebar. Atau tidak, biar kita selesai. Anna sunnah ahli kitab madmuma kasunnah musyrikin. Ini kalau ini jelas. Ya, sebagaimana ucapan Nabi SAW, kultum kama qalat banu Israil li Musa. Sama. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتقده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. Ini yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya seorang yang berpindah dari agama yang lain, dari kufur ke Islam, atau dari masuk ke mengenal sunnah Nabi SAW, itu masih ada sedikit sesuatu yang tinggal dalam dirinya. Sesuatu yang tinggal dalam dirinya. Dikatakan anna muntakil min batil alladhi tadahu. Jadi orang yang pindah dari kebatilan yang dimana ada kebiasaan dalam hatinya, itu tidak aman dari sesuatu dalam hatinya tersimpan dari kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu. Dari perbuatan, dari pengakuannya. Nahnu hudatsa'i ahli bi kufrin, tapi bersamaan itu masih meminta perkara-perkara yang menjadi kebiasaannya dulu sebelum masuk Islam. Jadi jangan merasa aman ya. Kalau sudah hijrah dikatakan sudah aman. Tidak. Karena muncul dalam diri kita, dan itu pentingnya belajar supaya menghilangkan syubhat-syubhat yang tertinggal sebelum kita mengenal sunnah. Baik, insyaallah nanti syarahnya kita lanjutkan di besok ya, besok insyaallah. Baik, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta